Dewa Obat Terkuat. Bab 53. Lin Yi sangat sulit dipahami sehingga Su Lang benar-benar ketakutan. Siapapun yang mengalami hal seperti ini pasti merasa tidak enak. Saat Anda tidur nyenyak, ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidur Anda. Seseorang yang dapat dengan mudah membunuh Anda. Menakutkan jika memikirkannya. Ketakutan ini membuat Su Lang kehilangan kesadaran di bagian bawah tubuhnya. Ia duduk di sana beberapa saat, lalu sadar, buru-buru memakai baju dan celana, dan segera kembali ke ibu kota provinsi. Jika dia terus tinggal di Tianhai, dia takut Lin Yizhen akan membunuhnya. Begitu Lin Yi turun dari hotel, telepon berdering. Bagus. Ye Qianxue sedikit khawatir. Lin Yi memintanya pergi ke pinggiran kota, sesuatu pasti telah terjadi. Saya telah memecahkan beberapa masalah kecil. Lin Yi berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Oke, aku tahu. Ye Qianxue menebak bahwa Lin Yi pasti pergi untuk membantunya menyelesaikan masalahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Ye Qianxue bisa menebaknya. Saya di pabrik. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja. Dia ingin mengatakan bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan Lin Yi, tetapi dia tidak bisa mengatakan ini sekarang. Lin Yi melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi dia tidak berani mengatakan ini. Lin Yi menutup telepon dan langsung pergi ke rumah sakit nomor 1. Dia memasuki kantor dan Zhuo Qianqiu sedang duduk di sana, memegang cangkir teh di tangannya, seolah dia khawatir. Melihat Lin Yi masuk, Zhuo Qianqiu mendecakkan bibirnya, aku sudah memeriksanya. Gao Cheng itu telah melakukan banyak hal buruk dan menyakiti beberapa gadis. Kamu benar. Jika aku menyelamatkannya, dia mungkin menyakiti lebih banyak orang. Zhuo Qianqiu lama memikirkan apa yang dikatakan Lin Yi kepadanya hari itu. Karena dia sudah tua, secara logika, dia sudah lama hidup dan tidak akan mengubah pandangannya karena perkataan orang lain. Sebenarnya, Tuan Zhuo, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lin Yi tersenyum dan berkata, kamu adalah dokter ajaib. Hal terpenting yang kamu lakukan dalam hidup ini adalah menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Tidak peduli siapa orangnya atau apa identitasnya, apakah mereka orang suci atau iblis, karena kamu seorang dokter. Itu tugasmu. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa seringkali peraturannya mati, dingin, dan tanpa emosi, tetapi kita adalah manusia. Zhuo Qianqiu mengangguk. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa gadis-gadis yang telah disakiti oleh Gao Cheng telah terjebak dalam bayang-bayang sepanjang hidup mereka. Mengapa saya harus menyelamatkan bajingan seperti itu? Melihat Zhuo Qianqiu tampak khawatir dengan beberapa kata-katanya, Lin Yi sedikit geli. Dia tahu bahwa lelaki tua ini sangat menarik, dan terkadang dia seperti anak kecil ketika mendapat masalah. Tentu saja, kamu tidak bisa menyelamatkannya meskipun kamu mau. Dia berbicara tiba-tiba. Zhuo Qianqiu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, nak. Saat dia menghela nafas, kata-kata Lin Yi membuatnya tercengang, tetapi dia harus mengakui bahwa dia tidak dapat menyembuhkan luka itu. Saya khawatir tidak banyak orang di negara ini atau bahkan di dunia yang bisa. Suasana menjadi lebih santai, dan Lin Yi duduk di atas meja. Tuan Zhuo, Anda memanggil saya ke sini, bukankah Anda hanya ingin memberitahu saya hal ini, bukan? Oh, tentu saja tidak. Zhuo Qianqiu memikirkan bisnis dan segera mengeluarkan surat undangan dari laci. Ini adalah seorang dokter terkenal dari Kyoto yang datang ke Tianhai kami untuk memberikan ceramah. Rumah sakit kami memiliki beberapa nama dalam daftar. Saya ingin mengundang Anda untuk pergi. Zhuo Qianqiu berkata dengan serius. Tentu saja ini bukan ceramah biasa. Dokter-dokter terkenal akan memberikan ceramah. Setiap rumah sakit di Tianhai memiliki beberapa kuota dan dapat memilih perwakilan dokter muda berprestasi untuk hadir. Bagi Zhuo Qianqiu dan yang lainnya, ini adalah masa ketika berbagai rumah sakit bersaing untuk mendapatkan bakat. Akan sangat memalukan jika mereka tidak dapat menemukan beberapa. Ada banyak dokter muda di rumah sakit. Kesempatan ini harus diserahkan kepada mereka. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan hal ini. Sedangkan untuk dokter-dokter ternama di Kyoto, selama ia tinggal di Kyoto, tidak ada dokter yang berani mengaku sebagai dokter terkenal di hadapannya. Hei, Lin Yi, kenapa kamu tidak pergi dan membantuku? Zhuo Qianqiu tersenyum, jangan khawatir, manfaatnya pasti akan datang kepadamu. Tentu saja dia tahu bahwa dengan keterampilan dan semangat medis Lin Yi, dia pasti akan meremehkan simposium seperti itu, tapi ini terkait dengan wajah rumah sakit pertama. Zhuo Qianqiu tidak peduli tentang hal lain,
hanya wajah ini. Oke, kalau ada manfaatnya, pergilah. Lalu apa identitasku? Lin Yi merasa geli. Dia hanyalah asisten Zuo Qianqiu sekarang. Tentu saja dia muridku. Jenggot Zuo Qianqiu berkibar, dan wajah lamanya sedikit merah. Itu hanya nama, jadi kedengarannya lebih mirip. Memiliki murid yang kuat seperti Lin Yi, akan sangat terhormat untuk mengatakan yang sebenarnya. Zuo Qianqiu mengerucutkan bibirnya, takut Lin Yi akan menolak, jangan khawatir, kamu tidak akan menderita kerugian apapun jika saya menyimpan manfaat yang saya katakan. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis, jadi dia hanya bisa mengangguk. Zuo Qianqiu buru-buru menyodorkan surat undangan itu ke tangan Lin Yi. Kamu harus pergi. Dia memperingatkan lagi dan lagi. Lin Yi bersenandung dan setuju. Pada waktu itu, dinasti KTV. Saat ini, status di sini bahkan lebih luar biasa. Yang Rong mengambil alih semua properti Wulong dan telah mengintegrasikannya dalam 2 hari terakhir. Saya harus mengatakan bahwa metode penjarahan gila di lingkaran bawah tanah ini terlalu menakutkan. Melihat perubahan dana di pembukuan, Yang Rong sendiri tidak berani memikirkannya. Tapi dia tahu kalau yayasannya ada di kawasan DC, dan dia harus menyimpannya di sini. Tuan Yang, Gao yang ingin bertemu denganmu. Dia. Yang Rong duduk di kantor, sedikit mengernyit, apa yang dia inginkan dariku. Dia dan Gao yang sepertinya tidak memiliki kontak apapun. Sebelum pertandingan tinju hitam bawah tanah di Danau Weiming hari itu, meskipun Gao yang tidak mengatakan apapun kepada Wulong, tidak ada persahabatan di antara keduanya. Saya tidak tahu. Saya membawa banyak barang. Saya bilang saya ingin mengunjungi Tuan Yang. Apakah Anda ingin mereka masuk? Yang Rong mengangguk. Pengunjung adalah tamu, apalagi bos besar yang datang langsung ke pintu. Anda tidak bisa menolak, biarkan mereka masuk. Dia sedikit terkejut bahwa seseorang seperti Gao Yang, yang dikatakan sangat mendominasi dan sedikit sombong, justru menunggu pengumuman di depan pintu dan baru masuk setelah mendapat izinnya. Apakah Yang Rong benar-benar tidak menyangka statusnya akan setinggi ini sekarang? Segera, sebelum ada orang yang masuk, Gao Yang berteriak. Saudara Yang. Sangat antusias. Yang Rong berdiri, tanpa mengangkat kepalanya, dan berjalan ke pintu untuk menyambutnya. Hei, kakak yang sangat sopan. Dia bahkan keluar untuk menjemputku. Jangan terlalu blak-blakan. Gao Yang mempercepat 2 langkah, berjalan ke arah Yang Rong, mengulurkan tangannya yang dibebat, dan berinisiatif untuk memegang tangan Yang Rong. Saya merasa sedikit menyesal karena saya sudah lama tidak berada di sini. Saya kebetulan lewat hari ini dan berpikir, saya harus datang. Temui saudara Yang. Yang Rong melirik kotak di belakang Gao Yang. Ini jelas sudah disiapkan, dan agak salah untuk mengatakan bahwa dia hanya lewat. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Saudara Gao, kemarilah dan biarkan aku, Kaisar dinasti ini, bersinar. Yang Rong berkata dengan sopan, silakan. Duduklah di dalam. Mereka berdua tampak seperti teman yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui, mengobrol dengan antusias. Saat mereka berjalan ke sofa, Gao Yang harus membiarkan Yang Rong duduk terlebih dahulu, lalu dia duduk perlahan. Ini adalah beberapa hadiah yang aku persiapkan. Kamu tidak bisa datang dengan tangan kosong. Biarkan saudara Yang melihat leluconnya. Gao Yang tersenyum dan melambai kepada seseorang untuk meletakkan kotak itu. Melihat Yang Rong menatapnya, dia tahu bahwa kata-kata sopan seperti itu tidak ada artinya. Begitukah? Dia menggerakkan pantatnya agar tangannya yang patah menjadi lebih nyaman. Saudaraku, aku ingin meminta bantuan saudara Yang. Bisakah kamu membantuku? Bab 54. Bantuan. Mendengar ini, Yang Rong berhenti melihat hadiah itu. Mampu mengundang Gao Yang datang ke rumah secara langsung, dan mengambil inisiatif untuk membawa begitu banyak hadiah, dengan sikap rendah hati, adalah sebuah bantuan yang tidak berani saya berikan dengan mudah. Yang Rong tersenyum. Memohon belas kasihan. Siapa lagi di Tianhai ini yang membutuhkan saudara Gao untuk memohon belas kasihan seperti ini? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sengaja, lebih baik jangan bercanda denganku. Dia melirik tangan Gao yang patah dan memikirkan siapa lagi yang cukup kejam hingga berani melakukan hal kejam seperti itu kepada bos besar. Mendengar kata-kata Yang Rong, Gao yang menjadi cemas. Sungguh, hanya saudara yang bisa kamu bantu. Gao yang berkata dengan tergesa-gesa, saudara Yang, kamu benar-benar harus membantuku. Kita semua telah berada di lingkaran bawah tanah Tianhai selama bertahun-tahun, dan kita dapat dianggap sebagai teman lama. Kamu tidak bisa,
kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Yang Rong bersandar di sofa dan memandang Gao Yang. Lalu kamu berkata, jika kamu ingin aku memohon belas kasihan, bantuan siapa yang harus aku mohon? Itulah master yang kamu miliki. Mendengar ini, ekspresi Yang Rong berubah. Lin Yi. Tangan Gao yang diinterupsi oleh Lin Yi. Apa yang kamu katakan salah? Yang Rong segera berkata, pertama-tama, dia bukan bawahan saya. Saya tidak memenuhi syarat. Gao yang tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Bagaimana mungkin orang kuat seperti Lin Yi bersedia menjadi bawahan dan mengorbankan hidupnya untuk orang lain? Itu membutuhkan harga yang besar, atau bahkan bantuan yang besar, untuk meminta bantuan. Ya, aku melakukan kesalahan, saudara Yang, jangan salahkan aku. Gao yang berkata langsung, tapi kamu bisa melihatnya, kan? Kamu pasti bisa berbicara dengannya. Dia tahu betul bahwa dia benar-benar menyinggung Lin Yi kali ini. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dia bahkan tidak akan bisa tidur nyenyak. Dia takut suatu hari dia akan tiba-tiba membuka matanya dan melihat Lin Yi berdiri di depan tempat tidurnya hal di dunia. Mengapa kamu menyinggung perasaannya? Ekspresi Yang Rong agak dingin. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi perantara bagi Gao Yang. Keduanya tidak memiliki persahabatan sama sekali, dan dia tidak mampu membuat Lin Yi tidak bahagia untuk orang yang tidak penting seperti itu. Jika Gao Yang bertindak terlalu jauh, dia akan mengambil tindakan untuk memperbaiki Gao Yang. Sebenarnya, itu semua salah paham. Gao Yang ragu-ragu, dan melihat wajah Yang Rong benar-benar gelap, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Seorang teman lama saya memberi saya sejumlah uang dan meminta saya membantu membersihkan 2 orang. Seperti yang Anda tahu, ini adalah apa yang kami lakukan di industri ini. Jadi, teman lamamu memintamu berurusan dengan Tuan Lin. Nada suara Yang Rong dingin dan matanya menjadi tajam. Gao Yang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi tirani? Wajah Gao Yang memerah. Jika Yang Rong berani meneriakinya seperti ini sebelumnya, dia pasti sudah menentangnya sejak lama. Tapi sekarang, beraninya dia. Kamu bilang ada 2 orang, dan ada orang lain, siapa itu? Presiden Grup Ye Qiansui. Yang Rong menarik napas tajam dan langsung berdiri. Angkat tinggi-tinggi, ini menghancurkan langit. Dia tertawa dengan marah, apakah kamu tahu siapa Ye Qiansui ini? Gao Yang terkejut. Presiden Grup Ye. Bukan berarti mereka tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebagai pemilik atau eksekutif perusahaan. Dia adalah wanita Tuan Lin. Jika Anda menyinggung perasaannya, itu akan lebih serius daripada menyinggung Tuan Lin. Kata-kata Yang Rong membuat hati Gao Yang tiba-tiba tenggelam. Apa katamu? Dia sangat ketakutan sehingga dia berdiri, kakinya lemas, dan dia langsung duduk. Ye Qiansui adalah wanita Lin Yi. Mustahil. Dia tidak percaya, kenapa dia tidak pernah mendengarnya. Wajah Gao Yang pucat, seluruh wajahnya putih dan tidak berdarah. Dia tidak tahu bahwa menyinggung orang yang menakutkan itu sendiri adalah hal yang sangat mengerikan, dan menyinggung wanitanya pada saat yang sama seperti jatuh ke neraka. Bajingan. Gao Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Melihat Yang Rong mengerutkan kening, dia buru-buru menjelaskan, saya tidak memarahi Anda atau Tuan Lin, saya memarahi bajingan di ibu kota provinsi itu karena mengambil pekerjaan seperti ini untuk saya dan membunuh saya. Gao Yang hampir menangis. Apa-apaan ini? Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Rong, dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Saudara Yang, bantu aku. Selamatkan nyawa saudaraku. Bahkan gelarnya pun berubah dari kakak ke adik. Anda memiliki hubungan dengan Tuan Lin, tolong bantu saya. Selama Anda bisa menyelamatkan nyawa saudara Anda, kondisi apapun baik-baik saja. Gao Yang terus berkata, uang. Properti. Selama Tuan Lin membuka mulutnya, saya akan memberikan apapun yang dia inginkan. Aku hanya ingin hidup, oke. Semua orang tahu betapa buruknya menyinggung seorang supermaster, itu seperti pisau yang tergantung di leher. Apakah menurutmu wajahku cukup? Yang Rong mencibir. Dia berdiri, tanpa ekspresi. Belum lagi Gao Yang sama sekali tidak berteman dengannya. Bahkan jika dia adalah teman lama, jika Gao Yang berani melakukan hal seperti itu pada Lin Yi dan Ye Qiansui, itu akan menjadi kejahatan besar. Menemui pengunjung keluar. Yang Rong tidak membuang waktu dan langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Saudara Yang. Gao Yang menolak untuk pergi dan meraih sandaran tangan sofa, kamu tidak bisa mati begitu saja tanpa menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya?
Yang Rong berkata dengan dingin, kamu sendiri yang menyebabkan masalah, apa yang bisa aku bantu? Gao Yang, ada banyak orang di dunia ini yang tidak bisa kamu ganggu. Apa menurutmu Tianhai kecil ini adalah dunianya? Kamu sendiri yang menyebabkannya, dan kamu harus memikirkannya sendiri. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera maju ke depan. Tuan Gao, tolong. Gao yang menghela nafas, menatap Yang Rong dalam-dalam, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tetap tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk, ekspresinya sudah lama berubah. Di manakah tampang sopan dan merendahkan tadi? Yang Rong juga tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya nongkrong di lingkaran. Dia tahu betul orang seperti apa Gao Yang itu, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kemunafikannya. Dia memiliki wajah yang dingin dan tidak memiliki sepupu. Gao Yang mendengus dan berjalan keluar dari kantornya. Gao Yang ini pasti tidak akan menyerah. Yang Rong menghela nafas. Dia tidak mengkhawatirkan Lin Yi, tapi merasa kasihan pada Gao Yang. Jika Gao Yang masih keras kepala dan memprovokasi Lin Yi, itu pasti bukan pilihan yang baik. Tapi karakter Gao Yang sedemikian rupa sehingga jika Lin memotong tangannya, dia tidak akan pernah menelan nafas lega ini. Apa gunanya berpura-pura menjadi sama di hadapan diri sendiri? Siapa yang belum tahu siapa? Bersiaplah, aku akan mentraktir Tuan Lin makan malam-malam ini. Perintah Yang Rong. Sore harinya, Lin Yi istirahat sebentar lalu turun ke bawah untuk bersiap menghadiri simposium kedokteran. Begitu saya turun, saya melihat Ye Xihan juga keluar. Kemana kamu pergi? Ye Xihan bertanya. Universitas Tenkei. Simposium diadakan di auditorium Universitas Tianhai. Ah. Ye Xihan memakai sepatunya, mengapa kamu pergi ke sekolahku? Sekolahmu? Lin Yi tercengang. Dia benar-benar tidak tahu di universitas mana Ye Xihan kuliah. Ya, saya seorang junior di Universitas Tianhai, dan kamu tidak tahu. Itu keterlaluan. Kamu sama sekali tidak peduli padaku, itu sudah cukup, oke. Ye Xihan menatap, aku ingin jalan-jalan, apakah tidak ada masalah? Bersambung.